Apakah kesepakatan kelas ini sudah dibuat dengan kesepakatan bersama? Sudah. Siap ditaati? Siap. Oke. Kelas berapa ini? Ya, silakan kesepakatan kelasnya ditandatangani. Oke, hasil bersama ini? Nah, oke, sip. Tanya setiap kelas sahur MPK kelas. Kira-kira kesepakatan kelas 12 IPA 2 beda nomor inti nama tetap tertib kan khusus kelas 3 gitu. Sadaya kena setuju. Sadaya kena masih ide kamu tetap tertib di kelas 12 IPA 2. Ide kan kelasnya. Silakan Bu Yana. Kelas berapa ini? Maskernya pakai. Oke, kelas ini sudah ini ya. Oke. Kelas 10 IPA 1. Apakah kesepakatan kelasnya sudah disetujui semua? Siap dilaksanakan? Siap. Kelas 10 IPS 1. Oke, belum dipasang ya? Segera pasang. Oke, ini sudah disepakati oleh seluruhnya? Sudah. Siap ditaati? Siap. Ya, oke, mantap. Ini kelas berapa? 12 IPS 3. Oke. Sudah sepakat semuanya? Sudah. Siap dilaksanakan? Siap. Belum ditandatangani. Kelas 11 MIPA 3. Oke, tandatangani dulu. Ya. Disepakati. Ini hasil kesepakatan bersama? Oke, laksanakan siap? Tahu kamu kesalahannya? Apa? Terlambat. Ya. Keterlambatannya disebabkan oleh apa? Kesiangan. Jam berapa bangun? Ya Allah. Besok jangan terlambat lagi ya. Siap? Komitmen. Ya. Bapak ditinggalin. Pamih hidup keditan Senin terlambat kene berarti tanya ka diri hidup saya. Man? Ya. Yang buka masker ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru maupun guru BK dan wali kelas, saya sebagai calon guru penggerak angkatan keempat ingin sharing mengenai praktik keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di beberapa kelas. Dan kita akan terapkan pula ke seluruh kelas, di mana dari keyakinan kelas ini manfaatnya kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahan sewaktu di semester 1, di mana kita melihat dari data yang ada bahwa kehadiran siswa kurang, kemudian tingkat bolos juga tinggi, kemudian kebersihannya kurang, dan hal yang lain yang kurang di kelas itu banyak. Jadi saya berangkat dari sana mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian di sini untuk bersama-sama melebarkan sayap ke seluruh kelas di SMA Negeri 1 Cisaga, supaya budaya positif melalui keyakinan kelas ini
yang akan kita terapkan di seluruh kelas bisa terlaksana dengan baik. Nantinya yang diharapkan adalah output dari kegiatan ini, segala sesuatu yang diinginkan oleh siswa, terutama belajar dengan nyaman, dengan baik, juga bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu sewaktu mengajar di kelas. Jangan sampai kejadian Bapak dan Ibu mengajar di kelas itu siswanya nggak ada atau kurang dan tidak nyaman. Hal ini mari kita bangkitkan, salah satunya dengan keyakinan kelas. Dan saya akan berikan salah contohnya di kelas 10 MIPA 1 yang sudah dikembangkan. Dan alhamdulillah hasilnya dari 1 minggu pengamatan, kehadiran kelas meningkat, kemudian kebersihan bagus, dan hal-hal yang lainnya itu bagus menurut siswa itu sendiri. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita memperbaiki tatanan melalui kesepakatan kelas itu bisa terwujud dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai teknik dalam penyusunan kesepakatan kelas dari Pak Rofi mungkin? Oh ya. Pokoknya tahapannya kita berikan dulu ke siswa ya apa yang harus diperbaiki menurut versi mereka. Kemudian kalau sudah sepakat nanti ditandatangani oleh seluruh siswa di kelas itu dan harus ditandatangani sama wali kelas supaya wali kelas mengetahui juga siswa bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka sepakati, sehingga tumbuhlah rasa tanggung jawab atas kesepakatan yang mereka buat sendiri. Itu mungkin Bapak Ibu. Ya. Itu kan hanya untuk siswa ya, tidak menyangkut ke tenaga mengajar gitu. Tidak, jadi Ya, untuk jadi siswa. hanya kesepakatan mereka saja. Iya. Jadi Ada sanksi. untuk sanksinya nanti biar mereka yang memunculkan gitu, karena ini bagian dari tata tertib sekolah gitu. Jadi tata tertib sekolah dikembangkan lagi, dikhususkan melalui kesepakatan kelas itu. Jadi mungkin alurnya tidak menunjukkan dari yang sudah dilakukan sudah tertuang dalam tata tertib sekolah gitu ya. Betul. Jadi secara garis besar itu ada di tata tertib sekolah, dan untuk pelaksanaannya itu bisa dikembangkan oleh kesepakatan kelas. Contohnya seperti misalkan tidak melaksanakan kebersihan seperti di kelas 10 MIPA 1 yang sudah dikembangkan ya, itu mereka yang tidak melaksanakan piket 1 kali itu didenda ya, harus membayar kas misalkan ya 2 kali lipat ya, yang kayak 1.000 jadi 2.000 gitu. Nah seperti itu nanti itu menjadi aturan tersendiri ya, kalau misalkan adat ya seperti adat lah seperti itu ya, karena kan sebuah kebiasaan itu ya kalau terus menerus kita gali akan menjadi budaya. Nah itu yang akan kita kembangkan di sini. Jadi budaya positif yang diinginkan dari program ini. Itu mungkin Bapak Ibu. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, paham. Oke, terima kasih. Silakan untuk bergerak. Mungkin mangga dengan siswanya masing-masing. Saya mungkin siap memfasilitasi apa yang ada dalam kegiatan tersebut, sehingga kalau ada kesempatan misalkan ada keraguan tentang kegiatan ini boleh komunikasi dengan saya. Dan untuk handout misalkan ya, untuk contoh-contohnya saya berikan dari Ibu Mas ya untuk di BPK. Ya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nanda Utama. Saya merupakan guru BK di SMN 1 Cisaga. Tanggapannya mengenai pembiasaan budaya positif yang diprakarsai oleh Pak Wawan Kuswanda, ini yang saya rasakan sendiri ya ketika melihat pembelajaran di kelas, dan ini benar-benar terjadi. Setiap kelas di sekolah ini sudah menyepakati kesepakatan bersama gitu antara kelas, warga kelas dan wali kelasnya mengenai pembiasaan budaya positif. Contoh kecil seperti ini misalnya,
ada di sana kesepakatan mengenai apabila ada siswa yang terlambat dan guru yang terlambat masuk ke kelas selama 15 menit itu harus minta izin tiket terlebih dahulu, dan itu betul-betul terjadi kepada saya sendiri. Saya ketika itu ada keperluan dan saya terlambat masuk kelas sekitar 20 menitan, dan saya benar-benar oleh warga kelas itu, Pak, mangga Pak, Bapak silahkan untuk minta izin dulu kepada tiket. Nah itu, tapi saya tidak merasa sakit hati gitu, karena berarti anak-anak memegang teguh prinsip yang mereka sepakati dengan wali kelasnya, dan itu berlaku bukan hanya untuk murid, untuk guru juga sama berlaku. Jadi itu mencerminkan betul-betul siswa yang kalau dalam Pancasila mah jadi ada di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, masuk sekali. Nah terus yang selanjutnya ada juga beberapa pembiasaan positif, semisal kalau misalnya ada siswa ada nih di kesepakatan kelas di kelas IPA berapa gitu, kesepakatannya seperti ini, kalau ada siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan itu harus membayar nominal sekian gitu. Itu disepakati oleh kelasnya dan wali kelasnya, dan itu benar-benar terjadi. Uangnya dikumpulkan untuk uang kas sekolah, dan itu digunakan untuk hal-hal positif, misalnya untuk menengok ke temannya yang sedang sakit atau membeli beberapa keperluan yang diperlukan oleh warga kelasnya. Nah itu dirasakan oleh saya itu menjadi motivasi tersendiri gitu untuk memberikan bimbingan motivasi kepada siswa. Nah harapannya ke depannya untuk pembiasaan budaya positif ini dapat dilanjutkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa itu sendiri untuk bekalnya nanti di kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Nurul Aulia, salah satu wali kelas di SMA Negeri 1 Cisaga. Dampak yang saya rasakan dari budaya-budaya positif yaitu kesepakatan kelas, di mana siswa, khususnya siswa di kelas saya itu semakin lebih disiplin. Misalnya dalam hal penjadwalan piket. Sebelum adanya kesepakatan kelas, siswa cenderung setelah pulang sekolah itu langsung pulang, tidak membersihkan kelas terlebih dahulu, sehingga kelas terlihat sangat kotor besok untuk di hari kemudiannya. Tapi setelah adanya kesepakatan kelas, yaitu di mana siswa yang tidak melakukan piket akan didenda 5.000. Nah, karena adanya denda ini, jadi siswa merasa lebih baik piket gitu daripada bayar uang 5.000. Nah, jadi dampak positifnya itu salah satunya adalah kelas menjadi lebih bersih dan lebih tertata. Kemudian juga dalam hal kedisiplinan jauh lebih meningkat, di mana salah satu kesepakatan kelas yaitu ada denda jika siswa datang terlambat. Nah, jadi setelah adanya kesepakatan kelas, siswa-siswa jadi tidak ada lagi yang terlambat. Biasanya siswa itu suka terlambat sampai bahkan 15 menit, 20 menit. Nah, adapun harapan kedepannya tentang penerapan kesepakatan kelas ini semoga berlanjut terus sehingga memberikan dampak yang positif untuk dan memberikan kebermanfaatan untuk warga sekolah. Untuk Pak Wawan, semoga sukses dalam kegiatan guru penggerak ini. Semangat Pak Wawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amelia dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal tentang dampak adanya kesepakatan di kelas dan tentang pembelajaran yang diarahkan oleh Pak Wawan. Dampak yang saya rasakan, adanya kesepakatan siswa di kelas jadi lebih disiplin, lebih tertib, dan pembelajaran yang diarahkan oleh Pak Wawan sangatlah menyenangkan dan santai, tapi membuat kita paham. Harapan saya untuk kedepannya, semoga sekolah ini lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal tentang adanya dampak kesepakatan kelas dan juga tentang pembelajaran yang diarahkan oleh Pak Wawan. Dampak yang saya rasakan tentang adanya kesepakatan kelas ini, siswa-siswi jadi lebih tertib dan disiplin, dan pembelajaran yang diarahkan oleh Pak Wawan santai tapi paham. Harapan saya untuk sekolah kedepannya lebih maju lagi.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.